Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat GKI Citraland mengundang setiap anggota CD, jemaat, dan simpatisan GKI Citraland, yaitu anggota CD dari gereja lain, untuk ikut serta di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus akan diselenggarakan secara online melalui aplikasi Zoom yang dapat diikuti dari rumah jemaat masing-masing dan akan dipandu secara langsung dari gereja. Ingat, pada tanggal 3 Januari 2021 pukul 8 pagi. Roti dan anggur perjamuan kudus akan dipersiapkan dari gereja dan akan dibagikan ke rumah masing-masing jemaat dan simpatisan. Mohon disimpan dengan baik untuk digunakan bersama-sama di dalam perjamuan kudus. Selamat mempersiapkan diri untuk menyambut undangan semeja perjamuan dengan Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat memasuki liturgi Minggu Advent keempat, 20 Desember 2020, yang dilayangkan secara online oleh GKI Citraland. Ibadah ini akan dipimpin oleh Pendeta Emeritus B.J. Siswanto dengan tema Penerus Tahta Daud. Mari kita bersaat teduh sejenak. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jemaat dipersilahkan menyalakan lilin Advent keempat di rumah masing-masing. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anaknya. Ya, waktunya sudah hampir tiba, Sang Juru Selamat akan segera datang. Ibadah Minggu Advent keempat ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang terkasih,
Lilin keempat Advent yang berwarna ungu itu diberi nama Candle of Life atau Angel Candle, yang artinya lilin kasih atau lilin malaikat. Lilin ini menyimbolkan kedamaian. Lilin ini juga mengingatkan kita akan kabar yang dibawa oleh malaikat. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 14. Saudaraku, marilah kita mengakui dosa-dosa kita. Ya Tuhan, berbagai pengalaman kehidupan telah kami lalui. Kami merasakan bahwa ketika kami berhadapan dengan keterpurukan, kegagalan, dan kehancuran, kami menjadi tidak berdaya. Kami hanya terdiam di dalam kesesakan hati kami. Ketika kami melihat dengan lebih teliti, maka kami menemukan bahwa banyaknya persoalan yang kami alami ini adalah akibat dari ketidaktaatan kami kepadamu. Kasihanilah kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk mengisi hasrat kami dengan kasih-Mu, sehingga kami dapat dipakai menjadi alat pembaruan agar wajah kehidupan dunia ini semakin ramah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dan
Saudaraku, inilah berita anugerah bagi kita semua yang ditulis di dalam kitab Yesaya 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3 demikian. Pada waktu itu engkau akan berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Akan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk Saudara, mari kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan untuk mengerti firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama. Kami rindu firman-Mu menjadi berkat rohani untuk pertumbuhan iman kami di dalam Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong kami semuanya, sehingga melalui firman-Mu yang dikerjakan Roh Kudus di dalam hati kami dimampukan untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Secara khusus pemahaman kami tentang kelahiran Tuhan Yesus menjadi berkat rohani bagi kami untuk kami hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita memperhatikan pembacaan Alkitab kita diambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38. Dari Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret.
kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara firman Allah dalam hidupnya. Maranatha. Shalom semua saudara, kita bersyukur pada minggu Advent keempat ini, kita diajak merenungkan sebuah tema, penerus tahta Daud atau tahta kerajaan Daud. Kalau kita perhatikan Injil Lukas pasal 1 yang saya bacakan tadi itu, bagian ini menceritakan tentang berita yang sangat penting dari Allah. Berita yang disampaikan kepada Maria melalui malaikat Gabriel yang diutus Allah untuk datang kepada Maria. Untuk memberitahukan bahwa Yesus Kristus yang akan lahir melalui Maria itu, dia akan menjadi penerus yang mewarisi tahta Daud. Seperti yang ditulis di dalam bagian ayat 32 dan 33, Lukas pasal 1 itu. Dikatakan Yesus akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saudara, itulah berita dari Allah yang disampaikan kepada Maria melalui malaikat Gabriel. Dengan jelas dikatakan Yesus yang akan lahir itu adalah penerus tahta kerajaan Daud.
Siapakah Daud itu? Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, Daud adalah seorang raja yang dulu sangat terkenal. Sehingga menjadi kebanggaan bagi umat Israel pada zaman itu. Tahta kerajaan Daud sangat terkenal, dikenal sebagai tanda simbol kemakmuran, sumber kekayaan dan keagungan bagi umat Israel pada zaman itu. Namun ketika berita itu disampaikan, ada sebuah pertanyaan, ya, yaitu masalahnya pada zaman Maria dan Yusuf itu, kejayaan dan keagungan Daud dan tata kerajaannya itu sama sekali sudah dilupakan. Sudah tidak diingat lagi oleh umat Israel. Yaitu setelah 70 tahun mereka berada di dalam masa pembuangan di Babel. Juga selama 400 tahun umat Israel mengalami masa kehancuran dikuasai oleh bangsa-bangsa lain. Sebagai akibat dari pemberontakan mereka terhadap Tuhan. Sehingga sudah lebih dari 400 tahun, ya. 400 tahun yang lalu, tata Daud itu sudah hancur lebur. Masa kejayaannya pun yang dulu itu sama sekali sudah dilupakan oleh umat Israel. Sehingga hanya tinggal kenangan, ya. Saudara, itulah catatan sejarah umat Israel tentang tahta kerajaan Daud itu. Oleh karena itu ketika ada berita dari Allah yang disampaikan malaikat Gabriel kepada Maria itu adalah berita yang sangat penting, tapi juga berita yang sangat mengagetkan. Kenapa, saudara? Karena berita itu mengingatkan kembali seperti yang dinubuatkan di dalam kitab Nabi Yesaya, pasal 9 ayat 5 dan 6. Dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, dan damai sejahtera. Ya, damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Lalu dikatakan karena ia mendasarkan dan mengkokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, nubuat dari Nabi Yesaya ini menunjukkan atau menegaskan bahwa Yesus Kristus yang akan lahir itu akan menjadi penerus tahta kerajaan Daud, bapa leluhurnya. Sehingga kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, khususnya di dalam perjanjian baru, ya, ada beberapa kali ditulis disebutkan bahwa Yesus Kristus anak Daud. Ya, Yesus Kristus anak Daud. Bahkan ini biasanya selalu dijadikan lagu pujian Natal yang dinyanyikan setiap kali menyambut Natal di bulan Desember seperti sekarang ini. Ketika umat Tuhan menyanyikan lagu yang sangat terkenal, familiar itu, lagu Malam Kudus, ya. Dikatakan malam kudus sunyi senyap bintangmu gemerlap, juru selamat manusia ada datang di dunia ini. Lalu disambung dengan kalimat apa? Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Jelas ini menegaskan bahwa Yesus Kristus yang lahir itu adalah penerus tahta kerajaan Daud. Seperti yang dikatakan di nubuat Alkitab, kerajaannya tidak akan berakhir. Seperti yang juga dijanjikan Allah yang ditulis di dalam kitab 2 Samuel 7 ayat 16. Dikatakan keluarga dan kerajaan Daud itu kokoh untuk selama-lamanya di hadapan Allah. Ya, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Dikatakan demikian. Karena itu
melalui berita kelahiran Yesus yang adalah sebagai penerus tahta Daud yang disampaikan kepada Maria ini melalui Gabriel, malaikat Tuhan ini. Kita melihat ada pelajaran penting bagi kita. Di dalam kita khususnya menyambut masa Advent, menantikan kedatangan Yesus, terutama yang kedua kali ini. Berita kelahiran Yesus itu menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak ingkar janji. Tuhan yang tidak ingkar janji. Walaupun telah lebih dari 400 tahun yang dikenal dengan masa sunyi bagi umat Tuhan Israel. Masa Tuhan diam lebih dari 400 tahun itu. Namun Tuhan tetap Tuhan yang setia di dalam menggenapi atau memenuhi, menepati janjinya. Saudara, ini sangat penting bagi kita. Tuhan kita, Tuhan yang tetap setia, menggenapi janjinya. Setia itu dapat dikatakan ya senantiasa Tuhan itu ada ya. Jadi setia ya. Di dalam Mazmur-Mazmur beberapa pemazmur menuliskan tentang bagaimana pengalaman dengan Tuhan ini. Dikatakan janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Lalu di dalam Mazmur 18 ayat 31 juga dituliskan. Adapun Allah itu jalannya sempurna. Janji Tuhan itu adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Roma 4 ayat 21 Rasul Paulus juga menuliskan bagaimana pengalaman Abraham yang menantikan penggenapan janji Tuhan. Yang akan menurunkan bangsa yang besar. Padahal mereka belum mempunyai anak sama sekali. Ya, dikatakan sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu dituliskan, ditegaskan oleh tulisan Paulus. Imannya, iman Abraham tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat di dalam imannya dan memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudara, banyak sekali pengalaman iman ya bersama dengan Tuhan ini tentang janji-janji Tuhan. Sehingga saudara, peristiwa kelahiran Yesus ini sangat mengingatkan kepada kita. Mengingatkan apa saudara? Agar jangan kita meragukan atau bimbang terhadap janji-janji Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Alkitab ini. Walaupun mungkin keadaan kita yang kita alami itu, terutama di dalam masa sekarang, masa pandemi ini, begitu sulit. Mungkin kondisi kita sudah sangat buruk, sepertinya tidak ada harapan, tidak ada perubahan yang berarti. Tapi kita diingatkan melalui janji firman Tuhan ini. Jangan pernah kita kecewa atau putus asa. Atau menyalahkan Tuhan dan berpikir salah bahwa Tuhan lupa kepada janji-janjinya. Saudara, Tuhan tidak pernah lupa dengan apa yang dijanjikannya. Dalam Ibrani 13 ayat 5 dituliskan di tengah kesulitan umat Tuhan. Janji Tuhan itu muncul. Dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau.
Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Oleh karena itu dikatakan Tuhan penolongku. Ya, Tuhan bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melaksanakannya, atau berjanji, berbicara dan tidak menepatinya? Itu yang ditulis di dalam kitab Bilangan 23 ayat 19. Saudara, pemazmur mengingatkan bahwa janji Tuhan itu adalah janji yang murni, yang sangat teruji. Berita kelahiran Yesus yang ditulis di dalam Matius 1 ayat 23, di situ menegaskan juga bagi kita. Sesungguhnya anak darah itu, Maria itu akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Seperti yang dinyanyikan tadi. Immanuel itu kata Ibrani yang berarti Allah bersama kita. Atau Allah menyertai kita. Tuhan Yesus kasih setianya tidak berubah. Oleh karena itu, marilah kita singkirkan kebimbangan kita, buang kebimbangan di hati kita. Sebab orang yang selalu bimbang, ya, hatinya bisa bercabang, yang berarti tidak mempercayai Tuhan. Bahkan Yakobus menuliskan orang seperti itu tidak akan mendapat apa-apa dari Tuhan. Jangan bimbang dengan janji Tuhan. Yang kedua, saudara, berita kelahiran Yesus sebagai penerus tahta Daud ini juga menunjukkan kepada kita bahwa rencana Tuhan itu memang sulit untuk kita pahami, untuk dimengerti oleh manusia. Tapi pasti itu rencana Tuhan yang terbaik bagi kita. Apa yang disampaikan malaikat Gabriel kepada Maria di dalam Injil Lukas 1 ayat 31 sampai 33, ternyata tidak sepenuhnya bisa dipahami oleh Maria. Malaikat berkata, sesungguhnya engkau Maria akan mengandung, akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yesus akan menjadi besar, akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapak leluhurnya. Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya membayangkan kira-kira Maria itu domblong ya. Domblong tahu ya, bingung dia. Maria mungkin saja bisa menangkap, bisa mendengar berita yang disampaikan oleh malaikat Gabriel itu. Tetapi kalau kita perhatikan di sini, Maria tidak mengerti maksudnya apa dan harus bagaimana. Sehingga Maria berkata kepada malaikat Tuhan itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku belum bersuami. Ya. Ini menunjukkan bahwa Maria tidak dapat memahami berita yang disampaikan oleh malaikat Tuhan itu. Bagaimana mungkin seorang perempuan tidak pernah bersetubuh dengan laki-laki dapat mengandung, melahirkan seorang anak? Tidak masuk akal ya. Walaupun sekarang ada bayi tabung, tapi pada waktu itu pasti hal yang sangat sulit untuk dimengerti. Tidak ada hubungan seks antara suami laki-laki dan perempuan bisa mengandung. Terhadap pertanyaan Maria itu, malaikat memberikan penjelasan bahwa semua itu dapat terjadi karena intervensi atau campur tangan dari Roh Kudus. Katakan di dalam ayat 35, jawab malaikat itu kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi itu akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Saya percaya ini tambah bingung lagi ya. Yang menunjukkan rencana Tuhan, rancangan Tuhan itu memang sulit untuk dipahami, dimengerti oleh manusia.
Dan rupanya ketidakmampuan kita untuk mengerti rencana Tuhan atau rancangan Tuhan, sesungguhnya itu juga sudah diingatkan sejak lama oleh seorang raja ya yang terkenal di Israel waktu itu, yaitu Raja Salomo, yang menulis di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Dia menuliskan, iya Tuhan membuat segala sesuatu ya, indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Mengapa manusia tidak bisa mengetahui dari awal sampai akhir apa yang dilakukan oleh Allah? Karena jelas dikatakan rancanganku bukan rancanganmu. Jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Bahkan ditegaskan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Saudara, rancangan Tuhan, rencana Tuhan sulit untuk dipahami, dimengerti oleh manusia. Tetapi rancangan dan rencana Tuhan itulah yang terbaik bagi kita manusia. Sampai ada sebuah lagu yang ditulis dan dinyanyikan dengan begitu indah. Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Ya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nabi Yeremia dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada umat Tuhan Israel. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bahkan di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus juga menegaskan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Perlu digarisbawahi ini. Dalam segala sesuatu. Baik ketika kita merasa senang atau kita sedang merasa kesulitan, kesusahan. Segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Paulus katakan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Bahkan kematian sekalipun ada harapan hidup yang kekal di dalam Kristus. Saudara, penjelasan malaikat kepada Maria tentang kelahiran Yesus yang lahir dari Roh Kudus juga mengajarkan kepada kita, menunjukkan kepada kita akan kemahakuasaan Tuhan. Elisabet dikatakan mengandung dan melahirkan di usia lanjut, bahkan dikatakan dia adalah wanita yang mandul. Maria mengandung oleh Roh Kudus, yang biasa juga kita ungkapkan di dalam pengakuan iman rasuli kita, atau kredo para rasul itu.
Yang artinya bahwa secara biologis Yesus bukanlah anak dari Yusuf dan Maria, ya. Bukan dari hubungan seks antara Yusuf dan Maria. Yesus adalah lahir dari Roh Kudus. Dan ini menunjukkan kemahakuasaan Allah, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah yang Maha Kuasa sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo. Saudara, dari berita kelahiran Yesus melalui Maria ini, kita belajar bahwa meskipun kita belum melihat, kita belum mengerti saat ini mengapa terjadi ini dan itu, namun kita belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan. Karena di dalam anugerah Tuhan, semua itu akan berujung pada kebaikan. Itulah sebabnya ada lagu Semua Baik, All is Good. Ya. Ketika kondisinya tidak baik, tapi penulis lagu itu mengatakan semua baik. Karena apa? Karena ada Tuhan yang merancangkan untuk kebaikan. Dikatakan dari semula telah ditetapkan Tuhan. Tuhan selalu tahu memberikan yang terbaik buat kita, tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Itulah sebabnya kita diajak untuk memegang janji Tuhan dengan iman yang teguh. Berita kelahiran Yesus, penerus tahta Daud, yang terakhir di sini, yang ketiga, juga menunjukkan kepada kita tentang hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Dalam hal ini kita melihat di sini berita kelahiran Yesus itu ditutup dengan ketaatan Maria terhadap apa yang Tuhan kehendaki. Sekalipun Maria tidak dapat memahami secara tuntas bagaimana janji Tuhan, bagaimana itu bisa terjadi, sekalipun Maria tidak mengetahui resiko apa yang akan dia terima. Nantinya bakalnya jadi apa dia? Karena sangatlah mungkin Maria itu akan dituduh sebagai seorang wanita yang berzinah, ya, atau sekarang dikira ada kumpul kebo, ya. Karena belum benar-benar menjadi istri Yusuf tunangannya itu. Dan hukuman pada saat itu adalah hukuman rajam, dilempari batu sampai mati. Akan tetapi kalau kita perhatikan di sini, Maria memutuskan untuk tetap taat. Beberapa kali saya mengatakan taat itu adalah singkatan, tidak ada alasan, titik. Ya. Dan setia, senantiasa Tuhan itu hadir. Seperti yang dikatakan, dia yang datang itu adalah Immanuel. Tuhan yang hadir dalam setiap segi kehidupan kita. Itulah sebabnya Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia setelah mendengar statement dari Maria itu. Maria sendiri mengaku bahwa dirinya adalah hamba yang rendah. Ya, Maria sebenarnya tidak layak, tetapi telah diberi karunia oleh Allah. Tapi melalui sikap dan tindakan Maria itu kita belajar. Belajar apakah kita menjadi orang yang tetap taat, tetap berpegang kepada janji firman Tuhan. Saya sangat diberkati ketika menyanyikan lagu Firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku,
Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Saudara, ketaatan Maria terhadap firman Tuhan telah dipakai Tuhan menghadirkan perbuatan Tuhan yang besar melalui kelahiran Yesus yang mendatangkan damai sejahtera bagi dunia. Tuhan juga akan memakai kehadiran kita, saudara dan saya, untuk menjadi penerus tahta Daud yang membawa damai Kristus bagi dunia. Maukah kita taat seperti Maria? Amin. Bersama dengan gereja segala abad dan tempat, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saat ini kita berada dalam situasi yang luar biasa, di mana pandemi COVID-19 telah berdampak besar terhadap ritme kehidupan dan peribadahan kita. Banyak hal berubah dan diubah, dan untuk sebuah perubahan kita perlu beradaptasi, sehingga kita tetap dapat menjadi saluran rahmat Tuhan, khususnya lewat perjamuan kudus virtual di masa pandemi. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sesehari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah kita mengalami kasih dan pengorbanannya dalam kehidupan kita? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikan pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan anggur sebagai simbol tubuh dan darah Kristus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus sebagai kepala, sedangkan kita adalah tubuhnya. Sudahkah kita menjadikan Yesus sebagai kepala dalam hidup pribadi, keluarga, gereja, dan masyarakat? Sudahkah kita hidup dalam kasih dengan sesama yang adalah bagian dari anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah kita berkorban bagi sesama dengan menjaga kesehatan diri dan turut serta merawat kehidupan, menjaga kesehatan sesama? Kiranya Roh Kudus menolong kita
dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus tanggal 3 Januari 2021 pukul 8 waktu Indonesia Barat yang akan dilayankan secara virtual melalui aplikasi Zoom. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu di minggu Advent keempat ini. Kami diingatkan kembali akan kesetiaan Tuhan dan ketaatan kesetiaan Maria di dalam menuruti kehendak Tuhan. Tolonglah kami ya Roh Kudus, agar kami juga menjadi orang yang taat dan setia, seperti teladan Maria. Terima kasih Tuhan. Kami terus mendoakan di dalam masa pandemi yang masih ada ini. Terjadi banyak perubahan, bahkan perubahan itu membuat banyak sekali kesulitan yang terjadi. Terutama mereka yang harus bekerja, mereka yang punya usaha. Ada banyak kesulitan yang mereka hadapi. Tuhan menolong mereka. Tuhan memberikan jalan keluar dan memampukan mereka. Kami juga mendoakan untuk mereka yang sakit, yang lanjut usia, di tengah masa pandemi. Penderitaan mereka semakin dalam. Ada yang kena COVID-19, bahkan ada yang dipanggil pulang Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan penghiburan, bahkan Tuhan juga sanggup menolong memulihkan kesehatan mereka. Biarlah kehendak Tuhan yang terbaik terjadi bagi mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa ini. Dari pusat sampai daerah, Tuhan memberikan hikmat agar mereka bertanggung jawab atas panggilan mereka untuk dapat memimpin bangsa ini dengan baik, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, secara khusus gereja-Mu GKI Citraland, agar semangat kasih Tuhan itu terus ada di dalam kehidupan dan pelayanan gereja-Mu, sehingga kami semua menjadi penerus tahta kerajaan Daud, yang menghadirkan kehadiran kami, memberikan harapan, mendatangkan damai sejahtera Kristus bagi lingkungan, khususnya juga bagi dunia. Terima kasih Tuhan. Kami masih terus berdoa kerinduan kami untuk tanah Bukit Bali yang Tuhan anugerahkan. Kami terus berdoa untuk proses yang sudah terjadi dan akan terus dilaksanakan. Biarlah kami boleh menunggu waktu Tuhan yang terbaik bagi gereja-Mu GKI Citraland. Dan kami percaya Tuhan yang campur tangan dalam segala pengurusan yang terjadi. Berkati panitia yang mengurusi terkait dengan masyarakat yang ada di sekitar tanah Bukit Bali. Terima kasih Tuhan. Kami juga teringat dan mendoakan untuk rekan-rekan kami di dalam menyiapkan pelayanan ibadah. Tim ini harus bekerja keras melalui syuting, editing, rekaman. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kemampuan bagi mereka, kesehatan yang baik bagi mereka. Terima kasih Tuhan, itulah kerinduan doa kami yang kami naikkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat apa yang dinyatakan firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Bumi dan langit
Mari kita bawa dalam doa. Kami mengucap syukur atas pemberian-Mu dalam hidup ini. Kami membawa persembahan dengan penuh sukacita. Engkaulah sumber berkat dan padamulah kami menyerahkan hidup ini untuk menjadi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami mengucap syukur. Amin. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Mari sambut Rajamu, Raja damai, terimalah. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Hosiana, putra Daud, umat-Mu berkatilah, dirikanlah tata-Mu, maha tinggi mulia. Hosiana, putra Daud, umat-Mu berkatilah. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maranatha.